Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sesosok makhluk imut-imut tapi menyeramkan, guys. Wih, dia ini suka menyasar anak-anak, suka apus-apus, menipu anak-anak, suka membohongi anak-anak sebelum diserang, guys. Dan kalau nggak salah makhluknya ini mirip-mirip sama boneka yang udah pernah kita bahas. Pokoknya ini boneka dari zaman-zaman dulu, awal-awal 2000-an kalau nggak salah. Namanya adalah boneka Furby. Iya nggak sih? Iya. Kita pernah bahas loh boneka Furby. Pernah. Yang boneka warna-warni imut-imut itu loh, yang matanya gede itu loh. Iya. Ya kan? Secara keseluruhannya mirip, cuman ada beberapa yang membedakan, terutama mulutnya, guys. Ini dia mulutnya lebar gitu, Iya. menganga, menyeringnya gitu dia ya. menyeringnya, ngombo gitu kalau orang Jawa bilang. Nah itu guys, karena saking lebar mulutnya, makanya dia dinamakan Mr. White Mouth. Mister itu berarti Pak ya? Iya, tuan. Tuan ya, Pak, apa Pak Guru? Ya benar ya, lebih tepatnya itu tuan, bukan Pak. Tuan mulut lebar. Wih. Nah, usut si Mr. White Mouth ini dibuat oleh Perfect Circle 35. Dan konon biasanya si Mr. White Mouth ini suka megang senjata. Biasanya sih pisau, guys. Tubuh atau kulitnya itu warnanya coklat tua. Bulunya itu warnanya abu-abu, guys. Terus matanya itu menonjol dengan iris putih dan telinganya itu agak bengkok. Ini bengkoknya gimana? Gini, kayak gini. Kayak kelelawar, Mas. Oh, kayak lobo ya. Iya. Kayak goblin. Iya. Iya kan. Pokoknya Mr. White Mouth ini manipulatif banget. Mr. White Mouth ini suka menipu anak-anak, suka mengelabui anak-anak sebelum diserang, guys. Jadi misalkan kalau ada anak-anak yang menemukan Mr. White Mouth ini atau ketemu sama si sosok ini, maka si anak-anak itu akan di apa namanya tuh? Dipermainkan gitu ya. Iya, dipermainkan itu dalam artian dibuat senang dulu. Iya. Kan dia sosok seperti itu. Apalagi anak-anak kalau ketemu sosok begituan pasti akan suka, akan senang. Soalnya menyerupai mainan. Imut-imut. Betul, imut-imut gitu. Pokoknya diajak main, dienak-enakin dulu. Ya bisa dibilang diajak berteman dulu, dijadikan teman dulu. Nanti kalau udah kebablasan, udah larut pertemanannya, kalau waktunya udah pas, barulah anak itu akan diserangnya. Diserang sama Mr. White Mouth. Kayaknya jadi makanannya ya, soalnya kan dia mulutnya gede gitu, kayak entah ini sebadan badannya dimakan atau cuman kayak mungkin nyedot darah atau bagian-bagian tubuh tertentu gitu. Jadi kalau dilihat dari ukuran mulutnya sih nggak mainan ini. Kalau misalkan dia ngegigit, lukanya pasti parah banget. Iya. Ya kan. Oh, apalagi giginya tuh banyak banget ya, notok-notok gitu ya. Iya. Maksudnya apa tajam-tajam gitu loh. Ya sih. Ya namanya monster. Kalau dia nggak punya gigi nggak bisa itu dong. Iya Makan dong. Cumanya bisa menggelitik dong. Ya kan, nggak ada gigi, nggak tedas dong. Kenapa kok nyerangnya anak-anak? Ya karena anak-anak itu masih mudah ditipu, guys. Pikirannya belum nyampe. Apalagi ketemu sama sosok yang begini ya. Nah, pasti akan luluh dong. Soalnya kawaii. Ini bermuka dua nih. Betul, mungkin 4 mukanya. Kan dia monster. Tapi kalau menurutku sosok seperti ini serem sih. Maksudnya sosok yang imut-imut tapi dia iblis itu malah lebih serem. Soalnya nggak ketebak. Soalnya dari luar kita lihatnya, oh baik nih, imut nih, pasti nggak bakal menyakiti kita. Tapi nyatanya, ternyata sifatnya sifat iblis, guys. Evil. Oh iya, itulah mengapa si makhluk ini manipulatif banget. Ngeri, ngeram. Nah itu ya guys ya, sedikit tentang Mr. White Mouth, ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Nah ternyata di sini juga ada cerita creepypasta tentang Mr. White Mouth, guys. Tapi ingat, ini cuman cerita creepypasta doang, karangan doang, cerita fiksi untuk menakut-nakuti, untuk hiburan doang, guys. Jangan dianggap serius. Kan kali aja ada yang nggak tahu creepypasta, nanti malah dianggap serius kayak Barney kemarin. Barney itu nggak asli ya guys, itu cuman cerita karangan doang, cuman fiksi doang untuk hiburan. Kalau muter lagu itu terbalik ya nggak ada apa-apa. Iya. It's okay, biasa aja. Kalau kalian percaya berarti cerita creepypasta tentang Mr. White Mouth atau si tuan bermulut lebar. Lebar, guys. Dari Semarang sampai Surabaya. Kayak tol. Kayak jalan tol dong ya. Nah, usut dikisahkan di sini ada seorang anak yang menderita mononukleosis. Ini tuh semacam penyakit yang menular lewat air liur, guys. Nah, konon si anaknya ini udah menderita penyakitnya itu sejak umur 5 tahun. Nah, karena penyakitnya itu si anaknya ini nggak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa di rumah aja, guys, berbaring di tempat tidur.
karena kan sakit, nggak boleh banyak gerak guys. Nah usutnya usut, nggak lama-lama setelah didiagnosis penyakitnya itu, si anaknya ini bertemu sesosok makhluk kecil mungil yang mulutnya itu lebar banget, menganga gitu guys. Dan nama makhluknya itu adalah Mr. White Mouse. Pokoknya sosoknya itu mirip banget sama mainan Furby. Nah konon diceritakan kalau si Mr. White Mouse ini suka bersembunyi di bawah tempat tidur si anaknya itu. Sukanya itu ada di kolong-kolong tempat tidur guys, biar gak ketahuan sama emaknya, sama bapaknya, atau sama kakaknya. Nanti kalau udah nggak ada orang, cuman berdua doang, baru itu muncul terus bermain sama si anaknya itu guys. Delik-delik, sembunyi-sembunyi. Nanti kalau si emaknya itu tahu ada sosoknya itu, si anaknya itu nggak boleh berteman sama dia. Iya loh, apalagi dia sakit. Nanti kalau banyak gerak, banyak main, emaknya bisa marah. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, mungkin alasannya itu. Apalagi dia menyerupai hewan peliharaan. Mungkin emaknya juga nggak suka kalau ada hewan peliharaan di rumah. Hari demi hari, Mr. White Mouse sama anaknya itu selalu bermain, menghabiskan waktu bersama di kamarnya itu guys. Nah suatu ketika si ibunya itu mau check up ke kamar anaknya, meriksa anaknya gitu, kondisinya gimana. Tapi si Mr. White Mouse ini malah ngajak anaknya itu ke sebuah ruangan di ujung lorong rumah. Pertamanya tuh si anaknya nolak guys, tapi karena dipaksa terus, akhirnya dia mau. Terus mengikuti si Mr. White Mouse. Dia agree, oke deh GBP. Nah udahnya sampai di TKP, si Mr. White Mouse ini kemudian membuka sebuah jendela besar yang berseberangan dengan pintu, dan dia memberikan isyarat ke anaknya itu untuk lihat ke bawah. Pokoknya si Mr. White Mouse ini bilang kalau di bawah itu ada semacam kayak trampolin guys. Cuman trampolinnya itu nggak kelihatan. Oh di situ ada trampolin, cepat loncat, cepat lompat ke bawah, nanti kamu bisa mentul-mentul gitu. Aman, ada trampolin yang invisible. Itu kalau dia bener ya, kalau bohong. Wah, bablas. Nah, makanya. Tapi si anaknya ini nolak, nggak mau dia, karena dia nggak yakin. Dia lihat ke bawah, nggak ada apa-apa, kan otomatis takut. Walaupun invisible sekalipun, tetap takut dong. Iya, soalnya nggak ada. Terus tinggi, apalagi rumahnya itu di perbukitan. Kamarnya di lantai 2, rumahnya di perbukitan. Wih, Curam ya. curam ya. Gitu, juga cerok gitu. Nah karena penolakan itu, akhirnya si Mr. White Mouse ini ngambek, mutung, purik. Akhirnya si sosok itu bersembunyi lagi di bawah kolong tempat tidur si anaknya itu. Nah konon keesokan harinya si Mr. White Mouse ini kembali lagi ke anaknya itu, didatengin sambil bawa kotak kecil. Pokoknya si makhluk itu berdalih mau mengajari anak itu trik sulap, main sulap dengan benda-benda yang ada di dalam kotaknya itu. Diajari gitu ya kan, berlatih bermain magic. Dibantu-bantu ya, dibantu-bantu ya. Sim salabim jadi apa, prok prok prok. Ya. Perhatikan guys, di bawah ada sisir melayang. Wih. Nah ketika si anaknya itu ngebuka kotak kecilnya, ternyata isinya pisau guys. Lading. Ini mau diajak sulap apa mau diajak apa nih? Nah, mencurigakan. Sas, alamat guys, karena isinya peso, si anak ini auto mencak-mencak. Dia marah guys, soalnya orang tuanya melarang bermain dengan benda-benda tajam, apalagi pisau. Loh, kok lading? Aku nggak ulang tahun loh, aku nggak boleh main pisau. Pokoknya nggak mau. Gimana sih? Tak kira isinya coklat payung atau semprotan gini, tak semprot kamu. Nah again, lagi-lagi karena penolakan itu, Mr. White Mouse marah lagi, ngambek lagi guys. Sosok itu jadi cemberut dan terus memaksa si anaknya itu biar mau. Udah dibujuk-bujuk, dipaksa-paksa, tetap nggak mau si anaknya. Terus si Mr. White Mouse ini masuk lagi ke kolong tempat tidurnya. Oh, jadi kalau marah dia gitu. Nah usupnya usut, setelah itu si anak ini nggak bisa tidur. Dia mengalami insomnia karena kepikiran sama si Mr. White Mouse yang ada di bawah kolong tempat tidurnya guys. Ya gimana nggak bisa tidur, orang si Mr. White Mouse-nya ini suka ganggu-ganggu si anaknya itu pas lagi bubuk. Suka dibangun-bangunin gitu guys kalau malam-malam. Sosok itu tetap nekat menyuruh si anaknya itu untuk lompat ke trampolinnya itu guys. Trampolin yang nggak ada wujudnya itu. Jadi si sosok itu membujuk si anak itu setiap malam, sepanjang malam. Tangi, lompat, olahraga gitu. Masa gitu? Toxic relationship, ya kan? Kan dia ada relationship, berteman. Nih. Kan si anaknya ini lagi sakit, menderita suatu penyakit, dan dia dilarang untuk pergi keluar rumah sama emaknya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh lelah gitu guys. Dan misalkan kalau si anaknya ini mendapat izin keluar rumah sama emaknya, maka si sosok Mr. White Mouse ini akan mengajak si anaknya ini untuk jalan-jalan gitu ke sebuah kayak jalan setapak kecil yang konon katanya si Mr. White Mouse ini di situ banyak temen-temennya. Nanti kalau kamu diizinin keluar main sama emakmu, tak ajak jalan-jalan ke jalan setapak rahasia di tengah-tengah hutan. Di situ banyak temen-temenku. Nanti tak kenalin sama temen-temenku. Dijanjiin gitu sama si Mr. White Mouse
Mouse kalau boleh keluar sama emaknya. Tapi kenyataannya ternyata suatu ketika keluarga si anak itu memutuskan untuk pindah rumah, guys. Nah, pas mau OTW di dalam mobil, si anaknya ini lihat si Mr. Whitemouth itu ada di jendela, di balik jendela kaca kamarnya, kayak ngintip gitu loh, menatap si anak itu dari jendela kamar. Tapi sosok Mr. Whitemouth ini cuman diem aja sampai mobilnya itu jalan, sampai mereka OTW ke tempat baru. Dan gak lama-lama setelah mereka jalan, si Mr. Whitemouth ini melambai-lambai dengan pisau di tangannya, gini-gini gitu. Dan karena melihat hal itu, si anaknya itu cuman diem doang. Mungkin kaget gitu ya, shock gitu ya. Takut mungkin. Takut iya. Nausut-nyausut, konon bertahun-tahun kemudian si anaknya itu memutuskan untuk kembali lagi ke rumah lamanya. Ini bukan pindah lagi ya guys ya, cuman nengok doang, napak tilas. Mungkin dia kangen suasananya gitu. Apalagi kan ini dijelaskan bertahun-tahun. Berarti si anaknya ini udah gede ya. Mungkin udah gede ya, udah bertumbuh. Mungkin udah remaja gitu guys. Nah, pas dia sampai di rumah lamanya itu, ternyata rumahnya itu udah nggak utuh lagi seperti dulu, kayak habis kebakar. Dan itu kayaknya udah kebakar lama banget, udah bertahun-tahun lalu gitu guys. Atau mungkin pas anaknya itu lagi OTW pindah auto, nggak lama-lama setelah itu rumahnya kebakar gitu. Iya, bisa jadi pokoknya rumahnya itu udah terbengkalai gitu guys. Udah kayak puing-puing iya, gitu ya, kayak puing-puing gosong-gosong gitu guys. Sosoknya itu kemana dong? Nah kan jadi pertanyaan guys, apakah ikut kebakar mungkin? bisa jadi, atau mungkin dia pindah ke tempat lain, cari target lain. Bisa jadi. Soalnya kalaupun nyerang si anaknya ini lagi, nggak bisa, dia udah dewasa. Gimana guys menurut kalian? Kemanakah sosok Mr. Whitemouth itu? Tapi kalau meninggal kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Dia kan sosok iblis. Iya. Nggak masuk akal ya. Iya. Bisa jadi itu rumahnya yang bakar si Mr. Whitemouth-nya untuk menghilangkan jejak. Dan setelah itu pun si anaknya ini memutuskan untuk ke jalan setapak yang dibilang sama Mr. Whitemouth dulu. Tuk sampailah di TKP. Pas ditelusuri terus, ternyata dia nyampe ke sebuah pemakaman. Ada banyak kuburannya. Terus di batu nisannya itu ada tulisan-tulisan namanya. Rata-rata itu adalah kuburan anak-anak guys, pemakaman anak-anak, nggak ada kuburan orang dewasanya. Udah, ceritanya sampai segitu doang guys. Ini kalau menurutku ya, kalau menurutku dulu itu si Mr. Whitemouth ada di rumahnya pas posisi anaknya ini sakit, terus sembunyi di bawah kolong tempat tidurnya, dikasih kotak kecil, disuruh lompat. Itu kalau anaknya mau bablas akan berakhir di makamnya ini. Iya. Nah untungnya si anaknya itu nggak mau, nggak terhasut gitu ya. Betul, dia nggak terhasut sama bisikan atau kongkonannya, perintahnya si Mr. Whitemouth. Ini anak yang cerdas sih termasuknya, ya kan? Iya benar. Ada otaknya ini. Iya bener dong, kan bisa mikir ya. Iya. Oh berarti bener ya, si anaknya ini kembali ke rumah lamanya itu posisinya udah gede. Terus dia ingat omongannya si Mr. Whitemouth, temannya semasa kecil. Nah itu guys ya, sedikit tentang creepypasta Mr. Whitemouth. Kalau menurut kita seru ceritanya, serem, karena ya endingnya ternyata anaknya itu selamat guys. Kirain tadi endingnya anaknya itu bakalan bablas. Dia selamat dari terornya si Mr. Whitemouth yang menipunya, yang sangat-sangat manipulatif itu guys. Dan gimana tanggapan kalian tentang cerita itu tadi? Apakah serem atau biasa aja? Mungkin kalau ada tambahan-tambahan info yang belum kita jelaskan, boleh banget tulis aja di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.